Nah, kenali gaya recharge kamu. Apakah kamu butuh teman untuk mengobrol atau butuh tempat untuk menyendiri? Karena kesehatan mental itu sangat penting banget loh teman-teman. Halo guys, kembali lagi di Bisik-Bisik Bincang-Bincang Asik. Bersama saya, Hani Lestari. Dan saya, Faikal Tofawas. Pembahasan kali ini kita akan membedah tentang dua sifat ini ya, dua sifat manusia, yaitu extrovert dan introvert. Siapa nih di antara kalian yang punya salah satu dari sifat ini? Yuk simak videonya. Padahal banyak orang yang mengira introvert dan extrovert itu salah. Seperti introvert itu orang yang nggak suka kerumunan atau pemalu, sedangkan extrovert adalah orang yang cerewet atau sedikit bawel. Dan Tapi suka nyatanya, keramaian. tapi nyatanya tidak semua itu benar, tapi ada kebenarannya juga sih. Oke, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Extrovert adalah seseorang yang biasanya diidentikan dengan ketika bertemu dengan orang lain atau berkumpul dengan orang lain, energinya akan menggebu-gebu, makin banyak, makin besar. Recharging energi. Recharging energi. Benar-benar. Sedangkan introvert adalah seseorang yang biasanya lebih suka menyendiri. Ketika recharge energinya itu lebih suka menyendiri karena akan terisi dayanya dan mungkin staminanya akan terisi karena di luar merasa gugup. Seperti itu. Bener banget tuh, tapi bukan berarti introvert itu antisosial ya. Cuman mereka tuh energinya tuh lebih banyak, lebih cepat habis kalau misalnya di keramaian, di kerumunan orang-orang gitu biasanya. Secara sendiri, secara kan aku juga introvert, jadi aku tahu rasanya. Seperti itu. Iya. Kalau di luar biasanya gemetaran nggak atau malu nggak kan? Malu Banget. Malu itu. banget. Kenapa sih, apa yang dirasakan sih sebagai orang introvert gitu kan? Aku berhubung ekstrovert, kata orang-orang ekstrovert. Apa yang dirasakan sih ketika Kayak bersosialisasi sama orang gitu loh? Kalau misalnya gimana ya? Kayak malu aja gitu loh. Malu aja. Misal contoh simple ya, misal di sekolah gitu kan. Presentasi. Itu kayak diliatin, kan cuman diliatin orang sekelas ya. Cuman malunya tuh kayak bener-bener another level. Malu banget, gugup, gemeteran, terus kayak nggak lancar gitu loh, belibet ngomongnya, jadi kayak ya gitu lah. Padahal kan nggak dimarah, Ya kan, ya namanya juga deg-degan. nggak dimakan juga kan? Mereka bukan hantu. Ya gimana Ya ya? udahlah. Kalau kamu sendiri kan ekstrovert ya, Heeh. itu tuh emang bener ya, kamu tuh kayak ngerasa recharging energi kalau misalnya interaksi sama orang gitu. Iya sih, karena menurut aku kita semakin banyak kumpul sama teman nih, kita bisa menambah energi karena kita bisa bercerita, bisa bercanda-canda bersama. Itu Iya menurutku sih. seperti itu. Kita bisa menambah energi daripada kita di rumah aja, di kamar itu kayak kesepian banget, gak ada orang gitu loh. Ya Gitu loh sih. menurut aku. Sebenarnya kalau aku sendiri ya, kalau misalnya keluar sama temen itu juga ya recharging energi. Cuman temennya harus deket ya, harus deket banget ya. Soalnya kalau misalnya kayak temennya nggak cocok tuh ya, misal pembicaraannya nggak cocok, terus kayak ini nggak cocok lah dari segala hal tuh, kayak capek banget, cepet banget energinya terkuras. Sedangkan kalau misalnya kayak teman-teman yang cocok gitu pembicaraannya sefrekuensi gitu ya, aku tuh kayak merasa kayak seneng. Bahkan aku mau aja gitu loh seharian sama dia tuh bisa. Iya sih. Jadi tergantung orangnya kalau tapi itu. kalau aku sih berpikiran kenapa sih kok menjadi suka kalau bertemu orang baru itu langsung akrab, kenapa? Karena kalau terus-terusan nggak dekat sama orang baru, ya kita nggak bakal kenal lebih cepat gitu kan. Jadi bahkan Nggak ada bakal. katanya pertemuan itu singkat. Jadi kalau semua kita bertemukan dengan orang baru, kalau kita nggak mudah untuk bergaul, itu pertemanannya akan Sayang bentar, ya pertemuannya bentar. Terus juga nambah relasi juga kan, Iya, pastinya. betul, pastinya. Oke. Nah, dan sebaliknya juga, ternyata aku ekstrovert itu juga butuh waktu untuk menyendiri. Karena kadang kan ya kita keluar orang banyak nih. Iya. Kadang ada celetukan omongan yang nggak enak, itu kita berpikir di dalam kamar Merenungkan. itu. Merenungkan, Wah, betul. iya, betul.
Gitu. Salah satu mungkin itu juga cara nge-charging kita juga, Yeah. menambah energi juga gitu sih kalau aku. Kalau kamu tahu juga nih, Ik, di antara dua sifat itu, ada loh sifat yang berada di tengah-tengahnya, yang biasanya disebut ambivert. Kamu Wah. pernah dengar gak sih? Nggak pernah denger sih, apa sih itu? Waduh, ambivert itu sikap yang kayak kita tuh bisa menyesuaikan gitu loh. Kalau misalnya di keramaian ya kita bisa jadi ekstrovert gitu. Tapi kadang juga kita bisa jadi introvert juga gitu. Jadi kayak ada di tengah-tengah antara sifat itulah intinya. Jadi teman-teman, kalian jangan suka nge-label diri sendiri atau orang lain tentang introvert atau extrovertnya kita, tapi kita bisa merubah dengan situasi dan kondisi. Kadang sifat kita itu bisa Iya. berubah Iya, sesuai sifat situasi. situasi kondisinya sekitar Iya. kita itu seperti apa gitu. Tuh, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba sebutin ciri-ciri dari orang ekstrovert dan introvert. Mulai dari kamu dulu deh, sebutin ciri-ciri orang Oke, ekstrovert. boleh. Jadi teman-teman, ciri-ciri dari ekstrovert suka biasanya bikin ceria orang sekitar, terus juga merasa energinya ngecharge atau terisi lagi ketika bersama orang lain, suka berkerumun atau acara sosial pun suka banget, bahkan biasanya banyak teman gitu, relasinya otomatis banyak dong. Iya, wow, enak banget ya. Iya. Nah, kalau introvert seperti apa sih Han ciri-cirinya itu? Kalau introvert sendiri ya, mereka tuh lebih sering merenung Merenung. dan juga lebih sering berpikir lah. Soalnya kadang tuh kalau introvert sendiri tuh kayak kalau ngobrol sama orang ya itu kayak takut nyakitin gitu loh. Jadi kalau misalnya habis ngomong ya walaupun sebentar tuh pasti pikirin aku nyakitin dia nggak sih dengan omongan aku, kayak gitu. Kadang tuh pemikiran introvert tuh seperti itu biasanya. Terus sama mereka tuh biasanya lebih suka ngobrol satu lawan satu gitu. Oh, jadi deep talk gitu ya? Iya, kayak deep talk gitu. Deep talk ya, oke. Terus juga mereka tuh lebih cenderung memiliki teman yang sedikit tapi intens, kayak teman dekat yang tadi aku bilang gitu. Yang iya itu aja sih. Tapi bukan berarti orang introvert itu tidak bisa memiliki kemampuan bersosial. Nyatanya sekarang banyak sekali orang yang dulunya introvert, public speakingnya bahkan jago. Nah sebenarnya Han ya, aku nih salah satu orang yang memang introvert. Waktu dulu SD itu introvert Iya. banget. Nah ketika aku memasuki zaman COVID dulu loh, waktu zaman COVID tuh aku belajar gimana sih kalau aku terus-terusan introvert, nggak bakal banyak teman, nggak bakal banyak relasi juga, nggak bakal ada prestasi Iya gitu. juga ya. Jadi aku ya bermula dari orang introvert jadi ekstrovert sekarang itu, seperti itu sih. Memang nggak enak sih jadi orang yang tertutup tuh, kayak banyak hambatan gitu loh sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian introvert gitu ya, usahakan introvert kalian tuh jangan yang introvert banget gitu loh. Jangan terlalu menutup diri. Usahakan terbuka juga sama orang lain supaya juga banyak relasi yang kayak Faik bilang tadi. Betul. Ya intinya pede sih karena Iya, pede. ya kita boleh kita kan tadi nyatanya Hani kan ciri-cirinya Iya. kan katanya Hani tadi ciri-cirinya itu kan orang introvert itu merasa kalau ngomong sama orang itu takut mengecewakan ya. Iya. Tapi kan kita bisa mengelola kata-katanya tadi Iya gitu sih. kan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang mitos-mitos introvert ya. Bener nggak sih Ik, kalau misalnya mitos introvert tuh pemalu gitu? Menurut kamu setuju nggak dengan statement itu yang mengatakan introvert itu pemalu? Nggak selalu teman. Jadi memang ada beberapa tipe introvert ya. Iya. Aku pernah lihat ada memang punya beberapa teman yang memang introvert. Terus introvertnya itu nggak terlalu. Terus ada juga yang tadi apa di tengah-tengahnya tadi loh. Ambivert. Ambivert itu. Iya. Nah aku mitosnya nggak sih menurut aku sih. Jadi kayak itu tuh sebenarnya tuh mungkin dari Segi orangnya sih ya. iya, Segi orangnya mau bersosialisasi apa enggak. Introvertnya dia itu introvert karena memang ada yang memang tergila-gila dengan apa ya, seperti mohon maaf ya buat ibu-ibu nih, katanya ada memang beberapa dulu itu sempat viral ya. Anime. Anime itu Iya. terobsesi dengan anime. Jadi mereka malu dengan dunia luar. Mereka Mereka kan lebih sibuk kayak tergila-gila sama iya, anime. animenya itu tadi. Jadi mereka kayak hidup di dunia dongeng menurut aku. Tapi ada beberapa introvert yang memang bukan dari itu, terobsesi itu tadi. Memang mereka malu karena malu aja sih, karena mungkin ada dari orang tua. Iya. Faktor dari orang tua, karena memang ada beberapa orang yang anak nih ya. Biasanya di rumahnya itu susah untuk mendapatkan perhatian. Iya. Contoh seperti
anak ingin mencurahkan pendapat, tapi Ya, malah kayak dibalikan gitu loh. Kayak, jadi kamu nggak sopan sama orang tua gitu kan biasanya tuh Iya. kayak membuat anak tuh kayak aduh gitu. ya udah nggak usah cerita, jadi Iya, akhirnya menutup anak diri. itu menutup diri. Betul. Tapi mereka masih bersosialisasi baik dengan teman, Iya. tapi di rumah kadang introvert. Iya, gitu. Jadi mungkin buat Iya sih, ya memang. situlah. Banyak macamnya ya introvert itu. Terus itu apa ya, penyebab pemalu juga sebenarnya itu karena lingkungan, pengaruh lingkungan sih. Iya, Kadang iya. tuh kadang gini ya, kadang tuh kayak misal seumpama di lingkungan kelas aja ya. Kadang tuh kalau misalnya kita salah ya, terus teman-teman tuh kayak ngetawain. Nah, itu tuh otomatis bikin kita tuh kayak malu gitu Malu, loh. betul. Jadi bener-bener lingkungan tuh ngaruh juga sebenarnya. Ngaruh. Entah tuh lingkungan di rumah, lingkungan di luar, di sekolah, dimanapun lah. Nah biasanya bener nggak sih Han, orang introvert itu nggak enakan orangnya? Wow, fakta. Fakta, kalau semua Valid. ada temen nih, Han pinjam sepeda motor dong. Besoknya, Han pinjam sepeda motor dong. Diiyain terus. Iya. Tapi ketika ada rusaknya, nggak mau tanggung jawab. Ya, Apa definisi kayak gitu? sebenarnya aku punya temen ya yang super duper gak enakan. Dia tuh kayak gitu juga gitu loh. Cuman aku selalu bilang ke dia gitu loh. Aku juga dulu kan, aku kan pemalu ya aslinya. Cuman kalau misalnya kayak minjem barang itu tuh aku selalu batasin. Pinjem barangnya tuh apa. Kalau misalnya kayak aku tahu dia nggak bisa jaga, aku nggak akan pinjemin Iya gitu. sih. Soalnya kan apalagi kalau sepeda motor itu tadi kayak aduh no, big no ya intinya. Soalnya kayak kalau rusak tuh mahal juga kan. Iya. Jadi kalau misalnya aku tuh, kalau misalnya ada yang pinjem barang, itu aku batasin. Misal kalau pensil, pulpen masih oke gitu. Walaupun kadang ada yang nggak ngembaliin juga. Siapa tuh? Terus apa ya, kalau temenku nih, contohnya nih, temenku tuh pemalu banget gitu. Misal aku tuh pernah kan, kayak ke kantin gitu, dia mau ke kantin, terus aku nitip jajan kan. Oleh nggak? Bisa? Boleh nggak? Boleh nggak? Bisa nggak nitip jajan gitu. Terus dia bilang bisa gitu, boleh. Terus akhirnya, tapi aku selalu bilang gini ke dia, kalau misalnya emang awakmu, kalau misalnya emang kamu nggak mau gitu nitipin jajan, nggak apa-apa gitu, kamu bilang aja, nggak usah sungkan gitu, nggak usah gak enak gitu. Terus akhirnya dia tuh kayak udah terbiasa kan ngomong kayak nolak gitu loh. Jadinya kayak terus dia tuh pernah berterima kasih sama aku kayak makasih ya Han, gara-gara kamu aku bisa nolak orang gitu. Malu. Han, ada mitos kedua nih, katanya menurutmu nih ya, orang ekstrovert itu selalu bahagia nggak sih atau selalu positif menurutmu? Gimana? Menurut aku sendiri nih ya, kalau ekstrovert tuh gimana ya? Ya mereka mungkin cenderung kalau di luar tuh kayak ceria gitu, kayak bahagia, membawa aura positif bagi semuanya. Cuman tuh kadang tuh kan ya ekstrovert kan manusia ya, bisa menyembunyikan stres, luka gitu. Jadi kalian jangan menganggap bahwa ekstrovert tuh kayak wih hidupnya aman-aman aja nih, jalan-jalan, Enak-enak iya aja. enak-enak aja, bagus nih hidupnya gini, tertata rapi gitu. Jangan gitu guys, itu cover biasanya juga ya, Iya, bisa cover. mereka itu cuman menyembunyikan luka Di balik senyuman. di balik senyuman. Gitu, iya. Dia bisa menjadi badut ketika bersama orang lain, tapi dia bisa menjadi seseorang yang merasa tersakiti di Iya. dalam ketika dia sendirian. Iya, gitu. jadi kayak don't judge book by the cover, Nah, oke? maho. Nah, aku mau tanya lagi nih, mitos ketiga yang terakhir nih, mitos ketiga. Katanya bener nggak sih anak introvert itu nggak suka kerja tim? Kerja tim ya. Kalau menurut dari pengalaman aku pribadi sih, sebenarnya gimana ya? Mungkin kurang suka aja kerja tim. Karena sebenarnya kalau misalnya kerja tim, kalau timnya enak itu ya fine-fine Oke-oke aja, aja. ya. Tapi kalau misalnya kadang tuh kan ada orang yang kayak numpang nama gitu kan, itu tuh paling nggak suka tuh setim sama orang yang numpang nama. Apalagi kalau kita tuh introvert ya biasanya kan. Nah kita tuh pasti dapat kelompok-kelompok yang sisaan gitu loh, yang dimana orangnya tuh ya udah gitu-gitu gitu loh. Kurang ya? Iya kurang, bukan menjelekkan orang lain, cuman kadang tuh ya bagian kayak orang-orang males gitu, kumpulan orang-orang males. Padahal ya kalau kita ngerjain itu bisa kita rajin Bisa. gitu. Jadi kayak aku memilih untuk lebih individu aja sih. Dan kembali lagi, gak enak kan? Betul Iya, nggak? iya. Kalau cuma mau Betul. nolak itu mau ngomong sama siapa? Iya, betul. Ya kan, mau milih juga nggak enak sama yang biasa sama kita juga. Dan berpikir lagi pasti kan, Iya. kira-kira nanti rata-rata orang introvert itu pemikir apa namanya ini overthinking. Iya, overthinking, betul. betul. Biasanya aku overthinking. Overthinkingan. Jadi kira-kira kalau aku mau kelompokan sama dia mau nggak ya? Ujung-ujungnya dia Iya. diem. Ketika ditanya guru mau kelompokan sama siapa, diem. Memang paling bener tuh introvert tuh paling suka
ketika kelompokan dipilihin guru gitu. Karena ya itu tadi pasti dapetnya tuh kalau misalnya milih sendiri dapetnya tuh bagian orang-orang males, orang-orang yang gitulah Yang terkenal ya gitu iya, lah. gitu lah. Oke, kalau aku boleh tanya nih ya, apa sih tantangan dan kekuatan dari sifat ekstrovert tuh gimana? Ekstrovert itu memiliki kekuatan bisa mememukakan pendapat. Dia itu juga nggak pemalu, bahkan bisa speak up. Oh iya, Iya. paling gencer kalau masalah speak up ya. Iya, betul nggak sih? Bener nggak sih Iya. yang dilihat dari aku gitu nggak sih? Iya, betul sekali. Nah, kalau Cocok. kalau Sumama menurut Hani, apa sih kekuatan dan tantangan sebagai introvert? Kalau menurut aku sendiri ya, tantangan bagi introvert tuh mereka tuh kebiasaan oversharing gitu loh. Oversharing? Oversharing itu paling bahaya banget kan soalnya ya juga buat Bukannya para yang introvert. ekstrovert ya yang oversharing biasanya Loh, ya? introvert juga bisa. Gimana sih? Tapi ke orang tertentu aja, Iya, ya kan? Tapi betul, kalau seperti ekstrovert, itu. katanya Ke semua orang. seperti siapa tuh? Kamu? Enggak, Ya? biasanya ekstrovert nggak merasa, cuman nih orang Tiba-tiba, lain yang merasa. iya sih. Nah, makanya introvert dan juga ekstrovert harus saling melengkapi agar bisa saling menilai gimana sih aku gitu kan. Iya. Biar bisa seperti tadi Hani kata Hani, aku oversharing ya Biar kan. supaya nggak oversharing, karena oversharing tuh bahaya juga ya kalau misalnya keseringan. Ya enggak sih. Ya. Ya itu salah satu penilaian kita berdua. Jadi Iya. kita bisa membenahi satu sama lain. Gak enak juga nggak bisa loh. Iya. Nggak boleh. Ya itu sifat kayak enak tuh, nggak enakan tuh kayak aduh bencana alam. Ya harus hilangi ya. Betul. Nah, kalau kamu introvert, jangan takut buat speak up dan terus cari cara buat berkomunikasi sama orang senyamanmu. Contohnya kalau misalnya kalian mau coba itu kayak lewat tulisan dulu aja gitu. Nah, kalau kamu ekstrovert, cobalah keheningan atau kenyamanan ketika menyendiri dan cobalah mendengar lebih dalam. Seperti itu. Nah, kenali gaya recharge kamu. Apakah kamu butuh teman untuk mengobrol atau butuh tempat untuk menyendiri? Karena kesehatan mental itu sangat penting banget loh teman-teman. Jadi, apapun tipe kepribadianmu, entah itu extrovert, introvert, bahkan ambivert, intinya ketiga kepribadian itu memiliki tantangan dan kekuatan masing-masing. Betul banget. Nah, yang paling penting adalah kita saling memahami dan jangan ngejudge satu sama lain. Karena kita bisa saling melengkapi, bisa bertukar cerita, atau bahkan kita bisa saling menilai apa kekurangan kita masing-masing dari introvert, extrovert, dan ambivert. Nah, oke guys, terima kasih banyak sudah nonton podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa saksikan Episode berikutnya. Bye-bye!